Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan membahas burung kacer yang emosi ya teman-teman, atau over emosi. Untuk burung-burung lomba ya teman-teman ya, bukan untuk yang burung rumahan. Karena kalau burung rumahan ya hanya rawatan sehat aja teman-teman, cukup. Kalau untuk burung lomba wajib semuanya seimbang ya teman-teman. Seimbang untuk nutrisinya, kemudian kesehatan yang lain seperti dari bulunya, matanya, kotorannya, itu ya teman-teman ya. Untuk membahas burung yang kacer yang over emosi ini teman-teman, atau emosi baik itu di rumah ataupun di gantangan, sangat bisa kita lihat karena sifatnya orang yang emosi atau makhluk hidup yang emosi itu kan sangat kelihatan ya teman-teman. Kalau pada manusia dia mulai dari nada tinggi, kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, kalau pada makhluk hidup bisa kita lihat cara bertarungnya ya teman-teman ya, waktu digantang atau dilombakan ya teman-teman. Sebelum pembahasan berlanjut teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment ya teman-teman, agar channel ini terus berkembang ya teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk dunia hobi kita semua. Oke teman-teman, kita lanjut ke pokok pembahasannya. Burung yang emosi ini apa sih yang kita lihat? Apa yang dimaksud dengan emosi atau over emosi? Emosi itu sebuah penunjukan atau karakter suatu makhluk hidup yang menunjukkan kemarahannya teman-teman. Bisa dilihat dari cara dia bertarung, melihat sekelilingnya seperti ingin menerjang-nerjang ya teman-teman. Kemudian sampai burung itu seperti ingin berkelahi ya teman-teman ya. Bisa nanti kita lihat pada waktu mungkin burung teman-teman yang sudah pernah seperti burung yang over emosi teman-teman, mungkin bisa dilihat pada waktu di gantangan itu teman-teman ya. Jadi burung over emosi itu ciri-cirinya, yang pertama, ketika melihat musuh itu dia mengeluarkan materi teman-teman. Materi itu maksudnya pembawaan lagu-lagunya itu langsung itu teman-teman ya, ganas. Jadi seperti dia itu ingin menyerangnya itu bukan hanya melalui lagu-lagunya atau materinya itu teman-teman, tapi seperti ingin adu fisik gitu loh teman-teman maksudnya. Jadi karena burung kacer ini adalah burung teritorial atau wilayah, jadi di alam bebasnya itu mereka bisa bertarung secara fisik, bisa bertarung secara materi atau lagunya itu teman-teman ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa kita lihat ciri-cirinya itu waktu di gantangan tuh burungnya bisa sampai turun-turun ke dasar sangkar, kemudian dia sampai kanibal juga bisa ya teman-teman, karena saking emosinya kepada lawannya, dia ingin nyerang tapi tidak bisa keluar teman-teman, karena di dalam sangkar. Mungkin dia sampai menyiksa dirinya sendiri, itu ada ya seperti itu teman-teman. Dan
Ini menurut saya ya teman-teman, sepengetahuan saya, sepengalaman saya yang pernah punya burung yang seperti ini teman-teman. Jadi burung yang over emosi ini rata-rata tenaga dan powernya itu bagus ya teman-teman. Jadi kalau punya burung seperti ini nih, kalau bisa ya jangan dijual dulu teman-teman. Dirawat dengan baik sampai stabil. Kalau cocok harganya ya dijual ya teman-teman ya. Nah, itu mungkin sedikitnya ciri-ciri ya teman-teman yang bisa kita lihat yang mencolok ya teman-teman. Terus bagaimana sih cara menyelesaikan burung-burung yang emosi atau over emosi yang berlebihan di gantangan teman-teman? Karena di lomba ini kan kita adu materi ya teman-teman, bukan adu fisik. Kalau adu fisik ya kita tinggal masukkan aja burungnya ke satu sangkar biar dia berkelahi kayak ayam ya teman-teman ya. Karena ini adalah seni dari bermain burung. Jadi cara mengatasinya yang pertama, ini menurut saya teman-teman ya. Jadi saya tidak menggurui, hanya pengalaman saya, hanya sekedar sharing. Jadi yang pertama mungkin kita bisa memandikannya setiap hari ya teman-teman. Kalaupun itu ada waktu dari si pemilik burungnya teman-teman. Itu ya teman-teman ya, mandi setiap hari. Entah sore, entah pagi, entah siang, entah malam. Karena saya juga tidak menyarankan harus malam, harus pagi ya teman-teman. Karena mungkin kesibukannya teman-teman juga berbeda-beda. Tapi alangkah baiknya memang burung itu mandi setiap hari. Terus burung itu jika EF-nya yang bikin dia emosi, contoh dia terlalu banyak memakan jangkrik, mungkin bisa dikurangi. Atau mungkin emosinya gara-gara dia mendengar setiap hari di dalam satu rumah burung-burung yang suaranya terlalu melengking, mungkin bisa dihindari. Kemudian ada burung-burung kacer yang bikin dia terusik, mungkin bisa disendirikan dulu. Itu ya teman-teman ya. Kemudian dikurangi untuk porsi jemurnya teman-teman. Jadi jemur itu ya tidak harus dihilangkan langsung teman-teman. Jadi dikurangi saja. Mungkin yang biasanya setiap hari bisa dikurangi, mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali atau sekali saja. Kemudian mungkin yang biasanya tidak diembun, mungkin diembun ya teman-teman. Karena hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi itu menurut pengalaman saya bisa mengurangi burung yang emosi ataupun yang over emosi ya teman-teman. Karena di gantangan itu kita harus menstabilkan antara birahi dan emosi. Itu menurut saya sebagai manusia ya teman-teman. Karena manusia hanya memprediksi, tidak mengejudge bahwasanya burung itu harus gini, tidak bisa. Karena kita tidak bisa berbicara dengan bahasa burung ya teman-teman ya. Jadi kita semua bermain burung hanyalah prediksi. Oke ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman solusi dan penyebab dari burung-burung yang emosi. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya jabarkan, sharing-sharing kepada teman-teman pengalaman saya, bukan menggurui teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.